Shalom. Kali ini kita akan bahas satu tema, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Efesus 5 ayat 29 berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa masalah yang timbul dalam dirinya dikarenakan karena kita tidak dapat berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan Allah bisa kita lakukan dengan cara mendatanginya dengan hati yang hancur, mohon pengampunan. Dengan orang lain kita bisa dapat berdamai dengan minta maaf, tapi yang sering jadi problem pada diri kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Hal apa aja sih yang membuat kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Yang pertama itu mengutuki diri sendiri atau tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Di Ayub 3 dikatakan, Ayub menyesali atas kelahirannya. Permasalahan yang datang seringkali membuat kita mengeluarkan kata-kata yang disadari atau tidak disadari merupakan kata yang menghakimi atau mengutuki kita sendiri. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Contoh, untuk apa aku hidup kalau aku susah terus? Aku ini bodohnya. Tidak bisa menerima kenyataan yang ada dalam hidupnya. Dan orang seperti ini menganggap dirinya hidupnya tidak akan pernah ada perubahan. Gimana sih cara melepaskannya? Yaitu mencabut semua perkataan negatif terhadap diri sendiri seperti yang ada di Ayub 42 ayat 5 sampai yang ke-6. Yang kedua, yaitu kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Matius 27 ayat 3 sampai yang ke-5. Yudas menyesali telah menjual Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri atas kesalahan yang telah dia perbuat, yang akhirnya Yudas gantung diri. Perasaan yang membuat kita tidak bisa mengampuni diri sendiri adalah perasaan malu. Dalam rasa malu tidak dapat memulihkan hubungan yang rusak atau menghapus luka yang kita sebabkan. Tuduhan itu akan selalu muncul di dalam pikiran kita. Contoh, seorang hamba Tuhan yang selingkuh akan dihantui rasa bersalah. Ada perasaan tertuduh. Kalau dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, akan timbul perasaan bahwa dia sampah atau tidak berguna. Kalau ini dibiarkan terus, dia bisa gila atau bahkan mati atau bunuh diri. Cara melepaskannya itu kita merendahkan diri untuk menerima kasih karunia Allah. Kita dapat melepaskan diri dari kebencian kita terhadap diri kita sendiri. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, yaitu tidak bisa mencukupkan diri. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hal apa sih yang membuat kita tidak bisa mencukupkan diri? Yang pertama, membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita bisa lihat orang lain lebih kaya dengan kita pasti membandingkan diri dan kita ingin lebih kaya dari mereka. Itu salah, karena nggak bisa mencukupkan diri. Apalagi yang sekarang ini lagi BPJS, budget pas-pasan tapi jiwa sosialita, itu yang gak betul. Karena apa? Kita akan memaksakan keinginan kita, walaupun kita itu
gak punya uang. Nah yang kedua ini gengsi sama, yang ketiga juga serakah. Gak sama karena yang disebabkan membandingkan diri dan keinginan-keinginan yang kita membuat gak bisa mencukupkan diri. Ini contohnya apa sih? Korupsi. Terus yang kedua, terlilit pinjol. Nah ini, karena ada skandal dari pinjol yang katanya bisa tuh kasih limit 80 juta dan bunga mulai 0,03%. Sepertinya menggiurkan ya, tapi pasti ada biaya-biaya lain dan bunga-bunga yang lain. Kalau 80 juta, misalnya kita pinjam 80 juta itu, kalau dibagi 12 selama 1 tahun, ya 7 jutaan. Nah kalau itu masih belum apa-apa, sama mungkin 10 juta bayarnya per bulan itu. Nah kalau itu untuk modal usaha mungkin bisa lah masih kembalikan. Tapi kalau untuk keinginan kita, dan kita cuma digaji 3 juta 4 juta, mana bisa. Nah gaji kita sebulan aja nggak bisa menutupi cicilan tuh, gimana caranya bayar. Ujung-ujungnya malah kayak kasus yang kapan hari itu, ada orang yang mengakhiri hidupnya karena terus ditagih pinjol sampai ada orderan ojek makanan secara fiktif. Terus akhirnya ya mengakhiri hidupnya dan akhirnya lapor polisi sampai akhirnya viral ini. Nah hidup kita ini sering kali terpuruk karena diakibatkan oleh ulah kita sendiri dengan kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Cara melepaskannya di ayat paling terakhir, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat yang 18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.